Pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Kelompok 3. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yaqifu waqfan, yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf. Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan wakaf. Namun demikian, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari melakukan wakaf. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul barra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Pemahaman perintah wakaf dalam ayat ini diambil dari kata albir atau kebaikan. Maksudnya bahwa kebaikan itu adalah menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza matabnu adama ang qata'a amaluhu illa min salasa shadaqatin jariyatin au ilmin yang tafa'u bihi au waladim sholihin yada'u. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. rukun dan syarat-syarat wakaf. 1. Wakif. Wakif adalah seseorang atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Syarat wakif bila perseorangan, yaitu dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Adapun untuk wakif organisasi atau badan hukum, wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. 2. Mauquf alaih atau nazir. Nazir atau mauquf alaih adalah pihak yang menerima harta wakaf. Syarat untuk menjadi nazir dalam perseorangan adalah Islam, balik dan berakal, sehat jasmani dan rohani, serta amal. Adapun jika organisasi menjadi nazir, pengurus organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan, dan organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan, dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan. Sementara jika badan hukum bila menjadi nazir, pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan, dan badan hukum di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan. 3. Mauquf bih. Syarat mauquf bih adalah harta atau benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Harta benda yang diwakafkan adalah milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. 4. Sighat. Syarat sighat adalah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Macam-macam bentuk wakaf. Macam-macam bentuk wakaf menurut fikih yaitu sebagai berikut. 1.
Wakaf umum atau khairi. Wakaf umum ialah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan harta di jalan Allah. 2. Wakaf ahli atau zuri. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. Sebagai contoh, seseorang mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian diteruskan lagi kepada anak dan cucu-cucunya. Hikmah wakaf. Hikmah wakaf antara lain adalah sebagai berikut. 1. Sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan. 2. Terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan dan akhlakul mazmumah, di antaranya bakhil dan tamak. 3. Seseorang yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. 4. Dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang kerja pada lembaga-lembaga yang didirikan dari dana wakaf. 5. Mengurangi keterbelakangan dan kebodohan karena wakaf dapat digunakan mendirikan sekolah-sekolah gratis dan sarana yang lengkap atau memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi kepada mereka yang mengalami kesulitan biaya terkait dana pendidikan. 6. Mempersempit kesenjangan antara yang memiliki dana dan yang tidak, dengan memeratakan kesejahteraan pada kaum duafa. 7. Memberikan contoh untuk generasi yang akan datang, dengan adanya bukti peninggalan harta wakaf berupa masjid, lembaga pendidikan, pemakaman, jalan umum, sumur, dan lain sebagainya. 8. Menjamin kelangsungan suatu amal usaha umat seperti adanya rumah sakit, pertokoan, perkebunan, gedung pertemuan, dan lain sebagainya. 9. Memperjelas status tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan umat, karena wakaf merupakan salah satu sumber dana. Perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah wakaf. 1. Berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat melalui wakaf. 2. Bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing, sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam bentuk materi, dengan demikian kesempatan untuk melakukan wakaf lebih besar. 3. Perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat, sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan baik dan produktif. 4. Terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, dan tidak peduli. Sikap yang demikian akan melahirkan generasi yang hanya menjadi benalu atau menjadi beban orang lain. Perubahan status harta benda wakaf. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, apabila tidak dapat digunakan, wakaf boleh dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Jadi, mengganti dan memindahkan wakaf dibolehkan dengan syarat alasannya jelas, rasional, dan membawa manfaat. Lebih tepatnya, lebih membawa manfaat, bahkan sangat bermanfaat dari sebelumnya. Prosedur tata cara pelaksanaan wakaf. Secara sederhana, tata cara pelaksanaan wakaf di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut. 1. Calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akad